Di tengah derasnya arus media dan ruang diskusi modern, semakin banyak orang berbicara tentang Tuhan dengan gaya yang santai, bahkan skeptis. Ada satu channel yang sangat terkenal, dengan lebih dari 1,5 juta pengikut yang pernah membahas topik ini. Sang pembicara menelusuri sejarah pemikiran dari tokoh-tokoh besar dunia seperti Spinoza, Nietzsche, dan Sartre, lalu menutupnya dengan kesimpulan bahwa membahas Tuhan adalah hal yang tak ada gunanya. Menurutnya, lebih baik manusia menghormati Tuhan sebagai misteri, tanpa berusaha memahaminya. Sekilas terdengar bijak, namun jika kita cermati dengan sabar, pandangan semacam ini sebenarnya bukan kebijaksanaan, melainkan bentuk keletihan intelektual. Kelelahan manusia yang mencoba memahami sesuatu yang jauh di luar batas akalnya, lalu menyerah di tengah jalan. Mari kita mulai dari Baruch Spinoza, seorang filsuf Yahudi abad ke-17 yang diusir dari komunitasnya karena pandangannya tentang Tuhan dianggap sesat. Ia berpendapat bahwa Tuhan bukan pribadi yang berkehendak dan mencipta, melainkan substansi tunggal yang termanifestasi dalam seluruh alam semesta. Dengan kata lain, alam semesta adalah Tuhan itu sendiri. Pandangan ini dikenal dengan nama panteisme. Spinoza menolak gambaran Tuhan yang memiliki sifat seperti manusia, marah, sayang, mengampuni, atau menghukum. Menurutnya, semua itu hanyalah refleksi manusia yang menambahkan kata maha pada sifat dirinya. Bila manusia mencipta, Tuhan disebut Maha Pencipta. Bila manusia menyayangi, Tuhan disebut Maha Pengasih. Maka, katanya, manusia hanya sedang menciptakan Tuhan menurut bayangannya sendiri. Sekilas rasional, tapi inilah awal kesalahannya. Spinoza gagal membedakan antara penyerupaan atau tasyibih dan penetapan sifat atau itsbat. Dalam Islam, Allah tidak diserupakan dengan makhluk, tetapi juga tidak dihapus sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini, sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah, adalah kunci keseimbangan antara dua ekstrem, menolak penyerupaan tanpa menafikan sifat. Allah memang mendengar dan melihat, tapi pendengaran dan penglihatannya tidak seperti makhluk. Inilah jalan pertengahan yang tak bisa dicapai akal murni tanpa bimbingan wahyu. Dengan menyamakan Tuhan dan alam, Spinoza justru jatuh pada bentuk kesesatan lain. Ia menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Padahal Allah berfirman, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa mengenal Allah bukan berarti meniadakan perbedaan antara Khalik dan makhluk, tetapi mengenal bagaimana Allah berbuat dan berkehendak dengan hikmahnya. Spinoza menolak Tuhan yang serupa manusia, tapi malah menciptakan Tuhan yang serupa alam. Berabad-abad kemudian, muncul Friedrich Nietzsche yang mengumumkan berita paling terkenal dalam sejarah filsafat. Tuhan telah mati, namun Nietzsche tidak sedang merayakan kematian Tuhan, melainkan menggambarkan tragedi eksistensial manusia modern. Ia menyaksikan masyarakat Eropa yang kehilangan iman setelah memberontak terhadap agama yang rusak, lalu hidup tanpa arah moral. Dalam bukunya The Gay Science, Nietzsche menulis, kita telah membunuh Tuhan, dan kita adalah pembunuhnya. Artinya, manusia modern telah menghapus sumber nilai dan makna hidupnya. Dunia menjadi hampa. Manusia memiliki ilmu, teknologi, dan kuasa, tapi tak tahu lagi untuk apa semua itu digunakan. Inilah yang oleh Said Naqib al-Atas disebut sebagai krisis epistemologi modern dalam bukunya Islam and Secularism. Manusia kehilangan orientasi karena menjadikan akal sebagai pusat kebenaran, bukan wahyu. Ketika wahyu ditinggalkan, pengetahuan kehilangan arah, dan kehidupan kehilangan makna. Nietzsche hanya mampu mengumumkan penyakitnya, tapi tak punya obatnya. Islam telah menjelaskan jauh sebelum Nietzsche lahir, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bukan berarti miskin, tapi hampa. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa ketika hati berpaling dari mengenal Allah, maka seluruh kesenangan dunia akan terasa sempit, sebab ruh manusia diciptakan untuk mengenalnya. Nietzsche, tanpa sadar, sedang membuktikan kebenaran ayat itu. Manusia yang membunuh Tuhan, akhirnya kehilangan dirinya sendiri.
Namun manusia tidak berhenti di situ. Setelah Nietzsche, lahirlah Jean-Paul Sartre yang berkata, eksistensi mendahului esensi. Menurut Sartre, manusia ada lebih dulu, baru menentukan maknanya sendiri. Tidak ada Tuhan yang memberi tujuan hidup. Kita lahir tanpa takdir, tanpa makna, lalu menciptakan makna kita sendiri. Bagi Sartre, bahkan Tuhan hanyalah ide yang lahir dari rasa takut manusia akan kehampaan. Kalimatnya terdengar berani, tapi logikanya rapuh. Jika setiap orang bebas menentukan kebenarannya sendiri, maka tak ada lagi yang benar atau salah. Kebenaran menjadi relatif, moral menjadi cair, dan akhirnya manusia kehilangan arah. Ibnu Qayyim sudah menyinggung gejala ini, bahwa bila akal dibiarkan tanpa wahyu, ia akan berubah menjadi alat pembenaran hawa nafsu. Islam tidak menolak kebebasan, tapi menempatkannya dalam keseimbangan, dan kamu tidak dapat menghendaki, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Kebebasan sejati bukan berarti bebas dari Tuhan, tapi bebas dari perbudakan terhadap hawa nafsu. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah, hakikat kebebasan manusia adalah menjadi hamba Allah semata, bukan hamba keinginan diri. Hingga di sini, tampak jelas pola yang sama di setiap filsafat barat ketika manusia gagal memahami Tuhan melalui akal. Mereka tidak mencari wahyu, mereka justru menghapus Tuhan sama sekali. Padahal problem mereka bukan Tuhan yang terlalu misterius, tetapi akal yang terlalu sombong. Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dolal menggambarkan bahwa setelah berkelana di dunia filsafat, ia menemukan ketenangan bukan di debat logika, tapi dalam cahaya wahyu. Karena hanya wahyu yang mampu menjelaskan hal-hal yang berada di luar jangkauan akal. Maka benar kata Ibnu Taimiyah, akal adalah lentera, tapi wahyu adalah matahari. Siapa yang berjalan hanya dengan lentera, akan tersesat ketika malam datang. Setelah membahas Spinoza, Nietzsche serta Sartre, sang pembicara dalam channel terkenal itu menutup dengan kesimpulan yang di permukaan tampak damai. Katanya, ia memilih untuk tidak membahas Tuhan. Menurutnya, membicarakan Tuhan hanya menimbulkan debat dan perpecahan. Lebih baik fokus pada hal-hal nyata, teknologi, lingkungan, dan kemajuan manusia. Tuhan biarlah menjadi misteri yang dihormati, tidak perlu dipahami, cukup diterima apa adanya. Kalimat seperti ini terdengar bijak di telinga orang modern, tapi di baliknya ada kontradiksi besar. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati sesuatu yang tidak kita kenal? Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada sesuatu yang sengaja kita abaikan? Dalam Islam, memang benar, Tuhan adalah misteri, tetapi misteri yang diwahyukan, bukan misteri yang dibiarkan. Kita tidak bisa mengenal zat Allah dengan akal, tapi kita bisa mengenal sifat-sifatnya melalui wahyu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Karena itu, mengenal Allah bukanlah tindakan lancang, melainkan bentuk ibadah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya atau memahaminya, ia akan masuk surga. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid menjelaskan, mengenal nama dan sifat Allah menumbuhkan rasa cinta, takut dan harap. Dari sanalah lahir ibadah sejati. Sedangkan mereka yang menolak mengenal Allah dengan alasan tidak bisa dijangkau, sebenarnya telah menutup pintu untuk mengenal pencipta mereka. Mari kita lihat dari dua sisi. Pertama, bagi kaum muslimin awam, apakah topik-topik seperti ini bermanfaat untuk ditonton? Jawabannya, tidak banyak. Karena topik seperti ini mudah menimbulkan keraguan, sebelum seseorang punya fondasi iman yang kokoh. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bahwa akal yang tidak dituntun wahyu ibarat mata tanpa cahaya. Ia bisa melihat, tapi tidak tahu arah. Filsafat bisa mengasah logika, tapi tanpa iman, ia bisa menyesatkan. Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dolal mengakui bahwa ilmu kalam dan filsafat membuatnya pandai berdebat, tapi tidak memberi ketenangan hati. Ketenangan itu baru datang ketika ia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka, bagi umat awam, yang paling aman adalah belajar tentang Allah sebagaimana dia perkenalkan dirinya sendiri. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Mengenal Allah bukan sekadar hafal nama, tapi memahami makna dan keindahan sifatnya. Karena itu Ibnu Qayyim berkata dalam Madarijus Salikin, barang siapa mengenal Allah dengan nama-namanya,
ia akan mencintainya. Dan barang siapa mencintainya, ia tidak akan berpaling darinya. Kedua, bagi mereka yang merasa pintar, kadang seseorang merasa telah memahami banyak teori, membaca banyak buku, dan mampu berpikir bebas. Namun di balik kebebasan itu, sering tersembunyi kesombongan halus. Menganggap dirinya mampu menilai Tuhan, seolah Tuhan harus masuk ke dalam logika manusia. Sebelum mengagumi logika siapapun, tanyakan dulu, apakah orang itu benar-benar tahu siapa Tuhan yang ia bicarakan? Apakah ia menolak Allah yang sesungguhnya? Atau hanya menolak gambaran keliru yang dibuat manusia? Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah, tidak ada yang menyimpang dalam memahami sifat Allah, kecuali karena ia membayangkan sesuatu yang bukan Allah, lalu menolaknya. Banyak orang menolak Tuhan bukan karena mengenalnya, tapi karena salah mengenalnya. Mereka kecewa pada Tuhan, hasil pikiran manusia, bukan pada Allah yang diperkenalkan oleh wahyu. Dan ketika seseorang menganggap pembicaraan tentang Tuhan tidak berguna, ia lupa bahwa setiap ilmu, setiap nilai, setiap makna hidup, semuanya bersandar pada pemahaman tentang siapa Tuhan itu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ayat ini tidak hanya melarang bicara halal haram tanpa ilmu, tapi juga mencakup larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan, itu termasuk dosa besar yang sering tidak disadari oleh para pemikir yang sombong. Ada perbedaan antara berdebat tentang Tuhan dan bertafakur tentang ciptaannya. Yang pertama, sering menimbulkan kebencian. Yang kedua, menumbuhkan iman. Rasulullah bersabda, berpikirlah tentang ciptaan Allah, dan jangan berpikir tentang zat Allah. Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, bahwa tafakur tentang ciptaan Allah akan membuka pintu ma'rifah, sedangkan mencoba memahami zat Allah hanya menimbulkan kebingungan. Inilah bedanya antara diskusi yang berfaedah dan debat yang sia-sia. Maka, perdebatan tentang Tuhan tidaklah sia-sia bila dijalankan dengan adab wahyu. Yang sia-sia adalah ketika manusia mengira bisa memahami yang tak terbatas dengan akal yang terbatas, lalu menyerah saat gagal. Ibnu Taimiyah dalam Dar Ta'arud Al-Aqil wa An-Naqil berkata, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu yang benar. Namun akal tidak akan mampu memahami semua rahasia wahyu tanpa bimbingannya. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tanda-tanda itu terbentang di langit dan bumi, di hati manusia, dan di sejarah peradabannya. Bagi orang yang jujur mencari kebenaran, setiap tanda akan menuntunnya kepada Pencipta. Jadi, misteri Tuhan bukan alasan untuk diam, melainkan ajakan untuk mendekat. Kita tidak diperintah memahami zatnya, tapi kita diperintah mengenal namanya, sifatnya, dan tanda-tanda kebesarannya. Ibnu Al-Qayyim menulis dalam Al-Fawaid, siapa yang sibuk mengenal Allah, ia akan lupa segala sesuatu selainnya. Siapa yang mengenal makhluk, ia akan lupa Allah. Maka bagi yang awam, berhati-hatilah terhadap topik-topik yang membingungkan, sebelum memiliki fondasi akidah yang kuat. Dan bagi yang merasa pintar, rendahkanlah hati di hadapan wahyu, karena akal manusia bisa salah, sedangkan kalam Allah tak mungkin keliru. Allah mengajak manusia ke Darussalam atau surga, dan menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Misteri Tuhan tidak untuk dibiarkan, tapi untuk direnungkan, hingga akhirnya kita bersujud dalam pengakuan bahwa yang tak terjangkau akal justru paling layak disembah. Karena pada akhirnya manusia tidak akan menemukan makna dengan meninggalkan Tuhan. Ia hanya akan menemukannya ketika kembali kepadanya.